Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amalia Sari dengan NIM 2311100 dari kelas PAI 5D. Baiklah, di sini saya akan membuat tugas terstruktur 2 mata kuliah pengembangan kurikulum PAI. Soal yang pertama, aspek penekanan kurikulum dalam kurikulum Merdeka adalah pengembangan profil pelajar Pancasila serta literasi numerasi. Menurutmu, mengapa dalam kurikulum Merdeka menekankan pada 2 poin tersebut? Yang pertama, aspek penekanan kurikulum Merdeka, pengembangan profil pelajar Pancasila dan literasi numerasi, yang dimana kurikulum Merdeka yang diancangkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemendikbudristek Indonesia menekankan 2 aspek utama untuk membentukkan generasi muda yang siap menghadapi tantangan global dan lokal, yang dimana berikut penjelasan mengapa keduanya sangat penting. Yang pertama, pengembangan profil pelajar Pancasila, yang dimana ini bertujuan untuk membentuk siswa memiliki karakter yang kuat berdasarkan nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong, toleransi, keadilan, dan nasionalisme. Di mana di era globalisasi dan digitalisasi, penekanan ini sangat erosi identitas nasional dan mempersiapkan siswa menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Kurikulum Merdeka melihat bahwa pendidikan bukan hanya transfer pengetahuan, melainkan pembentukan manusia yang utuh yang mampu berkontribusi pada masyarakat dan bangsa, sesuai dengan tujuan pendidikan nasional dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Adapun literasi numerasi, yang dimana literasi ini mencakup membaca, menulis, berpikir kritis, berkomunikasi efektif, sedangkan numerasi yang ini melibatkan keterampilan matematika, dasar, dan analisis data, yang dimana pendekatan ini berdasarkan pada data PISA yang menunjukkan bahwa siswa Indonesia seringkali lemah dalam literasi dan numerasi yang penting untuk kehidupan sehari-hari, pekerjaan, inovasi di abad ke-21, di mana kurikulum Merdeka mengintensifkan ini agar siswa tidak hanya menghafal fakta, tetapi mampu mengaplikasikan pengetahuan secara praktis, mendukung pembelajaran seumur hidup dan mengurangi kesenjangan pendidikan. Di mana secara keseluruhannya penekanan ini membuat kurikulum Merdeka lebih fleksibel dan berorientasi pada siswa, bukan guru atau bukan teks, sehingga siswa dapat belajar sesuai dengan konteks global, lokal, dan global. Adapun soal yang kedua adalah salah satu metode pembelajaran yang sering digunakan guru dalam kurikulum Merdeka adalah pembelajaran berbasis proyek, di mana banyak tema yang digunakan untuk pembelajaran berbasis proyek. Berikut 7 kategori tema proyek yang umum dibahas. Yang pertama, kesehatan tubuh dan jiwa. Yang kedua, teknologi. Yang ketiga, nasionalisme. Yang keempat, sustainability. Yang kelima, warisan kebudayaan. Yang keenam, entrepreneurship. Yang ketujuh, demokrasi. Di mana Anda saat ini adalah seorang calon guru PAI. Jika Anda ditugaskan kepala sekolah atau wakil kepala sekolah di bidang kurikulum untuk memilih tema sustainability dengan isu tentang penurunan kuantitas dan kualitas air, di mana isu ini sejalan berdasarkan isu pembangunan berkelanjutan yang dilaporkan oleh Dinas Lingkungan dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Adapun pertanyaannya yang dimana pertama, menurut Anda, materi apa yang cocok untuk memasukkan tema ini? Yang kedua, bagaimana rencana Anda untuk mengimplementasikan pembelajaran yang diintegrasikan dengan tema tersebut menggunakan pembelajaran berbasis proyek? Yang kedua yaitu implementasi tema sustainability dengan isu penurunan kuantitas dan kualitas air dalam pembelajaran berbasis proyek sebagai calon guru PAI. Sebagai calon guru PAI, saya akan memilih tema sustainability dengan isu spesifik yaitu penurunan kuantitas dan kualitas air dari laporan Dinas Lingkungan dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, di mana isu ini relevan karena Bangka Belitung menghadapi masalah pencemaran air dari pertambangan timah dan deforestasi yang berdampak pada ketersediaan air bersih.
di mana tema ini sejalan dengan kurikulum merdeka yang mendukung profil belajar Pancasila di mana yaitu nilai keadilan dan tanggung jawab sosial serta literasi numerasi atau analisis data lingkungan. Adapun yang pertama, materi PAI yang cocok untuk dimasukkan ke tema ini yaitu materi PAI yang dapat diintegrasikan dengan tema sustainability melalui ajaran Islam yang menekankan pelestarian lingkungan sebagai bagian dari ibadah dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah atau wakil Allah yang di bumi. Adapun materi yang cocok meliputi yang pertama konsep khalifah dan amanah lingkungan dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 30 yang dimana menjelaskan manusia sebagai khalifah yang bertugas menjaga bumi. Di sini siswa dapat belajar bahwa penurunan kualitas air adalah pelanggaran amanah ini. Dan PAI mendorong solusi seperti penghematan air dan sebagai bentuk takwa. Adapun yang kedua, hadis tentang air dan lingkungan. Hadis Nabi Muhammad SAW tentang pentingnya air, misalnya air itu milik Allah, maka janganlah kalian menyanyiakannya, dan larangan mencemar lingkungan. Hal ini dapat dikaitkan dengan isu pencemaran air di Bangka Belitung menjadi etika Islam dalam pengelolaan sumber daya. Adapun nilai-nilai Islam dalam sustainability di mana integrasi dengan konsep rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta, di mana PAI mendorong siswa untuk berperan aktif dalam konferensi air sebagai bentuk dakwah dan amal soleh. Materi ini juga dapat mencakup doa-doa atau ibadah berkaitan dengan lingkungan seperti sholat yang mendorong kesucian dan kebersihan. Adapun yang kedua, perencanaan implementasi proyek pembelajaran terintegrasi menggunakan pembelajaran berbasis proyek dalam kurikulum merdeka melibatkan siswa dalam proyek nyata untuk mengembangkan keterampilan seperti kolaborasi, perencanaan masalah atau kreativitas. Proyek selama 4-6 minggu dengan integrasi PAI, ilmu pengetahuan dan studi sosial. Berikut rencana langkah demi langkah. Yang pertama, tahap perencanaan yang dimana 1-2 minggu. Ada pengantar tema yang dimulai dari diskusi kelas tentang isu penurunan air di Bangka Belitung berdasarkan data Dinas Lingkungan. Integrasikan PAI dengan membaca ayat Al-Quran tentang khalifah dan hadis tentang udara agar siswa memahami dimensi spiritual. Adapun pembentukan kelompok di mana membagikan siswa dalam kelompok kecil 4-5 orang untuk mendorong gotong royong. Adapun penentuan proyek di mana siswa memilih subtema seperti membuat sistem filtrasi air sederhana atau keupaya penghematan air di sekolah. Proyek ini mencakup literasi dan numerasi. Adapun yang B, tahap pelaksanaan 2-4 minggu di mana ada pengumpulan data dan penelitian di mana siswa melakukan survei lapangan, misalnya mengukurkan kualitas air sungai lokal dan riset online tentang dampak pencemaran. Integrasikan PAI dengan refleksi di mana bagaimana Islam memandang tanggung jawab kita terhadap air. Adapun yang pertama, pengembangan proyek di mana kelompok membuat prototipe seperti alat penyaring air dari bahan dapur, ulang dan video tentang penghematan air, di mana siswa belajar numerasi melalui grafik, data dan pencemaran. Adapun yang kedua, kolaborasi dan diskusi. Sesi diskusi harian untuk berbagai ide dengan sebagai fasilitator dorongan siswa mengintegrasikan Islam seperti menghindar israf atau pemborosan. Adapun tahap evaluasi dan presentasi 1 minggu di mana ada presentasi proyek di mana kelompok kecil mempresentasikan hasil di depan kelas atau sekolah termasuk dampak proyek terhadap isu air, di mana evaluasi berdasarkan rubrik yang mencakup aspek PAI, penerapan nilai Islam, literasi atau kelengkapan penelitian dan numerasi yaitu akurasi data. Adapun refleksi dan feedback, di mana siswa menulis esai refleksi tentang pembelajaran pribadi seperti bagaimana proyek ini memperkuat iman saya terhadap sustainability, di mana saya memberi feedback individu dan kelompok dengan fokus pada pengembangan profil pembelajaran PAI, di mana itu ada misalnya tentang evaluasi keseluruhan, di mana gunakan asesmen formatif dan sumatif. Data dari evaluasi ini dapat digunakan untuk laporan kepada sekolah menunjukkan dampak pada kompetensi siswa.
siswa. Adapun yang selanjutnya itu ada pendukung, tantangan, dan solusi, di mana ada sumber daya. Platform seperti Rumah Belajar, Kemendikbudristek untuk materi digital, kolaborasi dengan sekolah lain untuk sharing, dan dana sekolah untuk alat yang sederhana. Adapun tantangan yang potensial, di mana keterbatasan waktu atau alat. Solusinya membuat proyek modular yang dapat disesuaikan. Tantangan lainnya adalah variasi kemampuan siswa, di mana tantangi dengan diferensiasi seperti tugas tambahan dan untuk siswa maju. Adapun manfaat jangka panjang, di mana proyek ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan tentang sustainability, tetapi juga membantu siswa sebagai agen perubahan sesuai kurikulum Merdeka. Data evaluasi dapat menunjukkan peningkatan literasi, numerasi, dan nilai Pancasila. Rancangan ini dirancang untuk menjadi inspirasi bagi calon guru baik, menunjukkan bagaimana baik dapat menjadi alat pendidikan yang holistik. Itulah jawaban dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah atau kurang, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.